Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, bagi mereka yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kalian dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, yang tidak berdaya karena daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, agar tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri kita. Sebab kita tidak hidup menurut daging, melainkan menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan Roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging itu bermusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hati Allah. Tetapi kalian tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, kalau Roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi kalau Kristus ada dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Dan jika Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar
tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersenang di atas kejatuhan orang lain. Ada cerita tentang orang-orang yang menjadi korban. Mereka menjadi korban karena dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman karena kejahatan yang mereka lakukan, atau bahkan karena dosa yang mereka perbuat. Di dalam perikop Injil hari ini, ada orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darahnya tercampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ada 18 orang yang mati karena ditimpa menara dekat Siloam. Tidak sedikit orang yang suka menceritakan kejatuhan, kemalangan seperti ini dengan sukacita, bahkan sambil mengejek dan menghina mereka yang sudah jatuh itu. Sikap seperti ini terungkap seakan-akan kejatuhan dan kemalangan itu pantas untuk mereka yang menjadi korban itu. Mereka bersikap seperti itu seakan-akan kejatuhan, kemalangan seperti itu pasti tidak akan menimpa mereka. Saudara terkasih, kepada mereka yang bersikap seperti itu, Yesus dengan tegas mengatakan, "Jikalau engkau tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian."
Kejatuhan dan kemalangan adalah hal yang biasa dan mungkin saja terjadi kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Tak seorang pun yang dapat meloloskan diri dari peristiwa jatuh dan malang tanpa usaha yang serius. Usaha yang serius yang sekarang ditegaskan oleh Yesus adalah pertobatan. Bertobat sebelum kejatuhan itu terjadi. Bertobat sebelum kemalangan itu menimpa hidupnya. Kejatuhan dan kemalangan dapat dihindari sambil menyadari unsur kelalaian atau malah kesengajaan manusia itu sendiri yang membiarkan dirinya jatuh dan ditimpa kemalangan. Bertobat sambil meninggalkan sikap, perbuatan, ataupun gaya hidup yang secara konsekuen menuntun siapa saja menuju kejatuhan atau kemalangan itu. Kejatuhan pasti terjadi, kemalangan pasti datang kalau manusia membiarkan diri terlena dengan gaya hidup yang menyimpang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan yang paling mendasar adalah perubahan dan pilihan hidup. Hidup menurut daging harus diganti dengan hidup menurut roh. Itulah nasihat bijak Santo Paulus dalam surat kepada umat di Roma. Menurut Paulus, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Mereka yang masih suka bersenang-senang di atas kejatuhan atau kemalangan manusia yang lain adalah mereka yang masih hidup menurut daging. Mereka yang turut terpukul dan bahkan mau solider dengan mereka yang sedang jatuh dan tertimpa kemalangan adalah mereka yang sudah hidup menurut roh. Dengan demikian, inilah inti dari pertobatan, yakni meninggalkan kebiasaan hidup menurut tuntunan daging dan menyerahkan hidupnya dituntun oleh roh. Roh menuntun manusia untuk mengarahkan perhatiannya kepada manusia yang lain, khususnya kepada mereka yang sedang jatuh dan ditimpa kemalangan. Maksud dari perhatian ini adalah untuk memikirkan dan mencari jalan keluar dari kejatuhan dan kemalangan itu, ataupun mencegah kejatuhan dan kemalangan itu sendiri. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.